Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seluruh apa yang diucapkan oleh orang yang memasukkan mayit ke dalam kubur. Rawaina fi Sunan Abi Daud. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud wa Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairiha an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, bahwa Nabi itu kana idza wada'al mayyita fil qabri, Nabi bila meletakkan mayit dalam kubur, dia doa bismillah wa ala millati Rasulillah. Ada yang begitu hadisnya. Tapi di sini wa ala sunnati Rasulillah. Jadi apa yang Nabi katakan kita ikut menabi. Kalau millah itu agama. Ya. Lalu setelah kan di situ disunahkan, kalau orang yang nggak paham sama ahli sunnah wal jamaah itu bid'ah. Kata dia kalau azan itu buat orang sholat. Umat juga, kenapa kita masukin mayit kok azan? Dia baca kitabnya cuma 2 kali. Tapi kalau dia baca kitabnya banyak, ya, di situ kita kenapa posisi mayit yang mau ditengkurapkan itu lambung kanan ngadepnya kiblat, karena dia sudah bersih dari hadas besar, sudah bersih dari hadas kecil, artinya dia punya wudu dan posisi dia dalam menghadap Allah, makanya ngadepnya ngadep kiblat. Jadi posisinya apa? Posisi sedang sholat berbaring. Ya. Posisi sholatnya sedang posisi berbaring, sedang sholat menghadap Allah. Karena kata-kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, hatta ya'tiyakal yakin ail maut, sampai datang kematian. Makanya kita meninggal. Kalau kiblatnya kepala di sana, kaki di sini, itu kiblatnya. Tapi kalau kiblat orang meninggal berbaring, ya itu kepalanya sana, kaki di sini, ada miring sedikit. Itu tergantung lokasi tempatnya. Bisa lempeng, bisa miring sedikit. Kalau kita di Indonesia itu 26 derajat lintang utara dari bujur barat, 6 derajat lintang selatan dari bujur timur. Itu di dalam kitab Sulamul Munajat halaman 7 bab sholat. Dulu waktu saya ngaji begitu. Nah, jadi kalau kita ini orang Islam kurang kiblat, di dalam kitab Al-Fawz wan Najah itu wajib digali lagi. Saya baca dalam kitab Al-Fawz wan Najah halaman 45, itu wajib digali kalau mayit muslim belum ngadep kiblat. Karena yang galinya nggak ngerti kiblat, sehingga posisinya menurut apa kata si penggali itu wajib. Bukan. Coba lihat dalam kitabnya Al-Fawz wan Najah. Jadi nggak usah dibiarkan. Kalau dibiarkan kita yang tahu dosa, karena hukumnya wajib digali mayit yang tidak ada ngadep kiblat kalau mayitnya muslim. Makanya muslim
itu nggak boleh dicampur sama non muslim, nggak boleh dicampur. Sekarang logikanya apa? Nggak boleh dicampur. Dalam satu film Pandem itu saya ambil pemikiran ketika dia masuk di penjara bawah tanah, di sebelahnya ada orang yang masuk ke situ. Dia teriak-teriak, maka suaranya menggema, maka kedengaran sama si Pandem. Dia pusing karena dengar suara menggema itu, dia pusing. Akhirnya ada sipir lewat, dipanggil, sini, pindahkan aku, dikasih duit, disogok. Jadi sogok di penjara dari dulu udah ada. Sogokan di penjara udah ada. Disogok, terus dia dipindahin. Kenapa? Makanya kita, kalau orang saleh, sebelahnya orang toleh, kebalikannya, nggak aman kita. Jadi diseksa, yu'adzibuhu hatta yaumal qiyamah. Deksa saya sampai hari kiamat. Kita di situ dekat dia, pengeng kita. Nggak percaya, ntar buktiin. Iya, kalau nggak percaya, buktiin deh. Benar. Kalau saya sih belum, tak dulu masuk ya. Makanya orang yang kaya, yang ngerti, dia mendingan beli tanah buat keluarganya yang muslim. Nggak mau campur. Sebab kalau dia campur, walaupun kuburan muslim, yang masuk itu orang durjana, diseksa, pengeng juga gitu. Itu kalau yang masuk katanya Islam, tapi banyak dosa, pengeng. Nah itu. Ya. Jadi digali wajib kalau nggak ngadep kiblat. Kenapa? Kita itu orang sholat lambang menghadap Ka'bah itu sebagai sokoguru. Sokoguru artinya lambang kiblat kita itu Ka'bah. Jadi kita nggak boleh nggak ngadep Ka'bah. Kan sampai hatta ya'tiyaka yakin, al yakin ayal maut, akhirnya sampai kamu mati ngadep kiblat. Nah itu yang perlu kita tahu. Usahakan. Saya aja pagi hari udah mesen kuburan, cuman belum punya duitnya. Baru ngomong, saya mau minta tuh dekat orang alim, tugas nafas tilasnya Aulia Allah. Saya tanya di situ, cuman dia minta 5 juta. Saya baru ngumpulin duit baru 1 juta. Ya mudah-mudahan mati saya panjang. Jadi jangan mati sekarang, ngumpulin duit sampai 5 juta baru deh. Lagi saya kan masih segar, masih muda, jadi jangan mati dulu. Amin, amin. Kalau kawin lagi udah lemes. Kalau bicara pengalaman nggak ada yang ngalahin ya pengalaman saya. Iya, makanya kalau ditawarin lagi nggak deh. Mikir-mikir, satu udah tua, kedua jalan aja bongkok udah lemes. Bagaimana punya bini muda, kan begitu. Ya dengan begini dah, begini yang kemarin. Ya, dia juga masih muda, 37 umurnya. Emang nggak keren 37, mana ada kakek-kakek bininya 37. Cuman ada doang. Ya, jadi saya tuh begitu, kita maaf ya. Dari dulu belum pernah ngalamin duda. Walaupun isin banyak, belum pernah ngalamin duda. Sekarang. Ya ilmunya cuma kita.
Ya. Ada sama kita. Jadi masuk kubur, tadi saya ulangi, kalau belum ada kiblat itu kita tahu wajib diganti. Ya, bisa aja lihat keterangannya dalam kitab Al-Fawzwan aja, halaman berapa, 12 atau 14. Kemudian kita kenapa sampai sekarang aja orang muslim mati nggak boleh dekat sama orang kafir, apalagi non muslim. Karena begitu nanti kalau dia diseksa sampai hari kiamat, kita pengeng, nggak bisa tidur. Emang kagak denger lah orang sebelah kita di langit. Enggak. Ya logikanya nih, tetangga kita ribut, mulut kita di sini kedengaran pusing. Di kubur juga begitu, bertetangga. Makanya non muslim jauh kita. Syukur-syukur punya duit beli 100 meter bahkan makam keluarga. Begitu. Saya walaupun mesen tadi baru mesen doang nggak. Tapi kalau yang nggak ada begitu paling 2,5 juta. Saya minta yang istimewa 5 juta. Jadi jamaah, anak, cucu saya nengokin nggak ketakutan, kayak taman gitu. Ya, orang doanya masuk malam aja enak, apalagi siang. Udah mesen sama PRW. Yang saya punya warisan wakaf Pak RW 28. Nah kemudian idza wudi al-mayyitu bil qabri qala, bila dia meletakkan mayat di kubur, Nabi bersabda, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, wa fi riwayatin wa ala millati Rasulillah. Itu masukin pakai begitu, aman Pak, dengan nama Allah dan atas dasar agama, wa ala millat, atas dasar agama Rasulullah, itu Islam. Ya, baca begitu aja, nggak ada siksaan, nggak ada. Bahkan nanti selanjutnya baca Quran boleh, Nabi yang baca, nyuruh kita sejenak. Kemudian lagi, wafi qala Turmudi hadisun hasan, kata Imam Turmudi ini hadis hasan. Qala Syafi'i wal ashab rahimahullah, berkata Imam Syafi'i dan para rekannya yang Allah rahmati mereka, yustahabbu ayadu walil majiti ma'ahada, disunahkan berdoa kepada mayit dengan kalimat ini, yaitu Bismillah wa ala sunnati Rasulullah. Dianjurkan begitu, kata Imam Syafi'i. Wa min ahsani doa, dan ada doa yang terbaik itu manassa alai Syafi'i, apa yang dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah fi Muhtaril Muzani, di dalam kitab Muhtaril Muzani. Dia mengatakan, yaqulul ladina yudkhilunahu, dimasukkannya orang-orang ke kubur tadi apa? Allahumma aslamahu ilaika, ya Allah, aku serahkan dia kepadamu. Domir mufrad gaibnya mayit, aslamahu, jadi domir mufradnya si mayit rojinya. Ya Allah, masukkanlah aslamahu ilaika, serahkan dia, dia menyerahkan kepadamu. Gitu. Al-ashiha min ahlihi, dia orang asing dari keluarganya.
Asyiha itu orang asing ditinggalin keluarga. Dia sendirian, itu disebutnya asyiha. Dia orang asing. Terus min ahlihi dari keluarganya, wa waladihi dari anak-anaknya, wa qarabatihi wa ikhwani dari kerabatnya dan teman-temannya, orang asing. Karena dia pada pergi habis kuburin, bini, anak, saudara, teman pada pergi pulang, tinggal dia sendiri. Makanya dia terasing di situ. Kita juga kalau masuk terasing. Bapak kalau ditanya mau bini duluan yang meninggal apa kita duluan? Iya, kalau bini udah umur 60 biar bini duluan deh. Ya. Bini duluan, Neng, lu duluan deh ya. Gue belakangan. Kok ngomong itu Bang, iya lu berduaan. Jadi dia meninggal, kita kan bisa ngayang lagi. Bisa ngayang lagi kita kemana ke? Ya, betul. Ngayang lah. Kemudian wa fa'raqa man kana yuhibbu qurbatahu. Dia terpisah dari orang yang dia cintai karib kerabatnya, bisa. Gitu. Sendirian dia. Wa kharaja min sa'atid dunya, dan dia keluar dari luasnya dunia ini. Kubur sempit, dunia luas. Wal hayat ila zulma, dia hidupnya dalam kegelapan. Dia maklum semeter lebar, panjang 2 meter kali dalam 1,5 meter kan sempit. Tapi kata kita sempit, tergantung yang masuk. Ya kan? Kalau yang masuknya min ahlil ibadah, wasya'allahu qabrahu wa yunawwiru qabrahu, diluaskan, diterangin kuburnya. Begitu. Dikasih rezeki. Makanya kalau kita mati jangan disebut mati. Tidak. Jangan. Pulang ke rahmat Allah. Nah, boleh kita bilang mati, emang bangke, ayam. Kita kan bukan bangke, manusia. Gitu. Yang harus kita tahu. Makanya kalau memang kita mau disebut bukan bangke, kudu beriman, kudu taat, kudu suci diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat dasarnya itu. Bisa nggak kita wudhu nggak pernah batal? Coba latih. Kalau udah sering nggak bakal batal. Biar hatta dari subuh sampai sore maghrib nggak batal, paling tajdid aja deh. Itu yang bagus. Biar kita dijauhkan dari siksa kubur itu karena kita suci. Ya. Kemudian lagi, wa kharaja min sa'atid dunya, dan dia keluar dari luas dunia, wal hayati ila zulma, dan kehidupan yang gelap. Yaitu al-kubra wa dhiqihi, kubur dan sempitnya kubur. Ada yang nyenangin Pak dalam hadis qudsi saya baca. Kalau orang tukang baca Quran sama zikir tak ada masalah. Dia kalau masuk Allah udah pesan sama bumi. Ya ardi la tabla'i ibadi hada. Wahai bumiku, jangan kau lumatkan, jangan kau hancurkan hamba-Ku ini. Terus dijawab, wa izzatika wa jalalik, demi kemuliaan dan kebesaran-Mu ya Allah. Wa kaifa nabla ibadi hada, bagaimana saya bisa melumatkan, menghancurkan hamba-Mu ini. Wa fi jahazah sadi ayatukal karimah,
di dalam tubuh orang ini ada ayat-ayat engkau yang mulia. Karena sering baca jadi darah daging. Itu bukan bohong loh. Hadis kursi. Saya kadang-kadang baca asbabul wurud. Ada sebab-sebab datangnya hadis. Ya Allah. Dan juga di dalam kitab Fadhailul Quran ada itu. Jadi kalau kita masuk ke situ, Allah udah ngasih tahu, ya ardi la tabla'i ibadi hada. Hei bumiku, jangan kau lumatkan hambaku ini. Dia jawab, wa kaifa nablu ibadika hada, bagaimana aku melumatkan hambamu ini? Wa fi jasadi ayatul karim, di dalam tubuh orang ini ada ayat kamu. Tapi kalau kita bukan ahli ibadah, Allah panggil tuh. Di sini aja ular bulu kalau dipanggil bisa jutaan nempel di pohon jambu. Ular keket dulu. Benar dong, ular keket. Sekali jarang disebut. Itu di Punsifak, ya Allah. Kita ulangi untuk minggu depan barangkali. Kita ulangi minggu depan nanti barangkali. Ini masih hadisnya masih panjang. Karena waktunya sudah mau maghrib. Iya. Maghrib jam berapa? Ada satu dulu lagi. Bentar aja. Sorry deh. Jadi minggu depan. Iya nanti kita sampai ular keket dulu. Masih asik Ustaz, jadi minggu depan lah kita Ustaz. Tapi panjang ya. Kalau umur kita ada panjang ya. Ini namanya. Bukan saya yang berhenti. No. Jadi kalau mau kesel media aja. Sampai ular keket aja ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.